Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anis dari Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai eksternalitas ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kita perlu tahu bahwa topik ini penting karena perikanan merupakan sektor strategis namun juga rentan terhadap dampak ekonomi maupun lingkungan yang dapat ditimbulkan dari aktivitas manusia. Apa itu eksternalitas? Ya, eksternalitas merupakan dampak yang muncul dari suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Pada intinya, eksternalitas adalah dampak positif maupun negatif dari suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut serta langsung dalam transaksi. Di dalam konteks perikanan, eksternalitas muncul karena aktivitas penangkapan, budidaya, maupun pengolahan ikan yang sering menimbulkan efek samping bagi lingkungan, masyarakat pesisir, maupun pelaku usaha lainnya. Eksternalitas sangat relevan karena laut merupakan sumber daya bersama atau common property yang artinya siapapun bisa memanfaatkannya, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi maupun kelestarian ekosistem. Jenis eksternalitas dalam perikanan ada dua. Yang pertama, eksternalitas negatif, dan yang kedua, eksternalitas positif. Eksternalitas negatif di sektor perikanan dapat berupa beberapa hal. Yang pertama, overfishing atau penangkapan ikan berlebihan, seperti kapasitas armada yang berlebihan mengakibatkan stok ikan menurun drastis dan nelayan lain atau generasi mendatang kehilangan potensi tangkapan. Yang kedua, pencemaran dari limbah tambak maupun industri yang menurunkan kualitas air serta merusak ekosistem mangrove, terumbu karang, hingga menurunkan kualitas hasil tangkapan nelayan sekitar. Yang ketiga, adanya bycatch atau tangkapan sampingan yang membuat langka spesies non-target seperti penyu, hiu, maupun ikan kecil yang ikut tertangkap dan juga dapat menurunkan keanekaragaman hayati serta mengganggu ekosistem. Lalu yang keempat, munculnya konflik antar nelayan, misalnya kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil. Semua ini menimbulkan kerugian baik bagi ekosistem maupun bagi masyarakat pesisir. Namun, selain negatif, eksternalitas juga bisa bersifat positif. Misalnya, kegiatan budidaya berkelanjutan yang dapat mengurangi tekanan terhadap penangkapan di laut, serta mampu menyediakan stok ikan untuk konsumsi dan ekspor. Lalu, ada upaya konservasi ekosistem seperti penanaman mangrove atau perlindungan terumbu karang yang meningkatkan stok ikan, menahan abrasi, serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun inovasi alat tangkap ramah lingkungan yang juga memberi manfaat jangka panjang seperti alat tangkap selektif, misalkan bubu lipat dan pancing ulur. Untuk mengurangi bycatch, bahkan pengembangan ekowisata dan edukasi lingkungan bisa menambah nilai ekosistem masyarakat pesisir. Beberapa contoh nyata dapat kita lihat di Indonesia. Tambak udang intensif di Pantura, Jawa, menghasilkan produksi tinggi, tetapi limbah buangannya menurunkan kualitas air, memicu penyakit ikan, dan bahkan merugikan nelayan lain. Sebaliknya, di Lombok, budidaya rumput laut memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga ekosistem pantai karena tidak menggunakan pakan buatan. Sedangkan penggunaan kapal cantrang di Laut Jawa
memang meningkatkan hasil tangkapan dalam jangka pendek, tetapi merusak dasar laut dan menimbulkan konflik sosial antar nelayan tradisional. Untuk mengatasi eksternalitas, diperlukan berbagai kebijakan. Yang pertama, regulasi seperti penetapan kuota tangkap dan larangan alat tangkap destruktif. Yang kedua, insentif ekonomi, misalnya pemberian subsidi bagi nelayan ramah lingkungan atau sertifikasi eco-label untuk produk perikanan. Yang ketiga, hak kelola atau kepemilikan, misalnya penetapan Total Allowable Catch atau TAC, pengelolaan berbasis kuota individu atau ITQ, atau sistem co-manajemen berbasis masyarakat. Dan yang terakhir ada internalisasi biaya sosial, yaitu memasukkan biaya eksternalitas negatif yang masuk ke dalam biaya produksi pelaku usaha. Contoh, pungutan emisi limbah tambak, yaitu biaya izin tangkap sesuai kapasitas kapal. Misalnya, dengan memungut limbah atau biaya izin tangkap ini. Eksternalitas dalam perikanan bisa bersifat positif maupun negatif. Jika tidak dikelola, dampak negatif seperti overfishing, pencemaran, dan konflik akan menyebabkan kerugian jangka panjang atau bahkan tragedy of commons. Fenomena yang dimana individu bertindak egois dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki bersama, yang pada akhirnya menyebabkan pengurasan atau kerusakan sumber daya tersebut untuk kepentingan semua orang. Namun, dengan kebijakan yang tepat, eksternalitas positif seperti konservasi, budidaya berkelanjutan, dan inovasi teknologi bisa terus ditingkatkan dengan kontribusi antara pemerintah, partisipasi masyarakat pesisir, dan intensif ekonomi mampu mendorong praktik berkelanjutan. Pada intinya, pengelolaan berkelanjutan bukan hanya melindungi ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dan generasi mendatang. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai eksternalitas ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Dengan menjaga perikanan secara berkelanjutan, kita bukan hanya melindungi ekosistem, tetapi juga masa depan bersama. Mari kita wujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan demi laut yang tetap kaya, masyarakat yang sejahtera, dan masa depan yang terjaga. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit dan laut dan hal-hal yang tak kita bicarakan biar jadi rahasia menyublim ke udara hidup dan sesakan